ADHD bukan malas, tapi otaknya lagi loading terus. Pernah gak sih kamu duduk manis mau ngerjain tugas, niat udah 100%, tapi badan rasanya kayak dikunci gembok raksasa? Kamu teriak dalam hati, ayo gerak, tapi otakmu malah muterin lagu TikTok? Tenang, kamu gak gila dan kamu gak malas. Ternyata, Wi-Fi di otak kamu lagi buffering parah karena navigatornya nyasar. Yuk, kita bongkar kenapa otak ADHD itu jenius tapi sering error. Dulu, orang mikir ADHD itu cuma soal anak nakal yang gak bisa diam, atau masalah di bagian depan otak, PFC, yang tugasnya jadi pusat kontrol atau BOS. Kita sering mengira kalau BOS ini gagal kerja, berarti orangnya malas. Padahal, masalahnya jauh lebih kompleks daripada sekadar niat atau kemauan. Tapi riset 5 tahun terakhir nemuin tersangka baru, cerebellum. Si otak kecil di belakang yang dulu dikira cuma ngurusin keseimbangan jalan. Ternyata, dia punya tugas yang jauh lebih elit, mengurus koneksi internet, otak kamu biar lancar dan memprediksi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bayangin cerebellum ini kayak Google Maps atau navigator canggih di kepalamu. Dia tugasnya nebak masa depan mikro, apa yang harus dilakukan detik berikutnya. Dia yang membisikkan ke otak depan, habis ini belok kiri, atau habis ini diam dulu. Pada ADHD, navigator ini sering lost signal atau kehilangan sinyal. Akibatnya, prediksinya meleset. Makanya kamu sering telat mikir, kecepatan ngomong sampai motong pembicaraan orang, atau malah nabrak pintu karena otakmu gagal memprediksi jarak dengan tepat. Otakmu punya jalan tol 2 arah yang menghubungkan BOS di depan dan asisten di belakang. Dalam kondisi normal, asisten kirim data prediksi, dan BOS kirim perintah eksekusi dengan lancar. Masalahnya, riset menunjukkan jalan tol di otak ADHD itu terkompresi, padat, dan berkabut. Sinyal dari asisten telat sampai ke BOS, bikin si BOS panik. Karena panik, BOS akhirnya ambil keputusan impulsif atau malah freeze karena gak punya data yang cukup. Bayangkan otak itu kayak orkestra megah, dan cerebellum adalah konduktor yang pegang tongkat buat jaga tempo. Kalau konduktornya jatuh atau salah ketuk, musiknya jadi kacau balau meskipun pemusiknya jago. Ini yang terjadi di otakmu, gelombang listrik atau osilasinya gak sinkron. Makanya kamu sering awkward, telat ketawa pas ada jokes, lupa mau ngomong apa di tengah kalimat, atau motong pembicaraan orang karena metronom di kepalamu lagi rusak. Ini ngejelasin kenapa kadang kamu jenius banget dan bisa ngerjain tugas seharian, tapi besoknya ngerjain hal simpel aja rasanya berat banget. Itu bukan karena kamu malas, tapi karena sinyal di otakmu lagi drop kayak internet yang lemot. Riset bilang ini namanya variabilitas performa. Fluktuasi ini nyata secara biologis, kayak listrik rumah yang tegangannya naik turun. Jadi, kalau kamu ngerasa, kemarin bisa kok sekarang enggak, itu karena aliran listrik di otakmu lagi gak stabil, bukan karena kamu bodoh. Emosi remaja ADHD itu kayak mobil sport tanpa rem ABS. Kenceng banget, gaspol, dan susah berhenti. Harusnya cerebellum jadi tukang rem yang kasih jeda waktu, tapi di otak ADHD, tukang remnya sering telat bangun. Akibatnya, sensor bahaya di otakmu, amigdala, jadi lebay. Masalah sepele dianggap bencana besar. Kamu meledak duluan sebelum otak sempat mikir, tenang, ini cuma masalah kecil. Di dalam kepala kita ada pabrik kimia. Ada zat, gas, glutamat, biar semangat, dan zat, rem, GABA, biar tenang. Di otak ADHD, takarannya sering salah oplos atau tumpah-tumpah. Bayangin mobil diisi bensin campur teh, pasti mogok kan? Kalau kimianya gak seimbang, sinyal otak jadi tergelincir. Mikir jadi susah, fokus gampang buyar, dan kamu butuh usaha 10x lipat dibanding orang lain cuma buat ngerjain satu tugas. Pernah gak mau ngerjain PR rasanya berat banget kayak mau mendaki gunung? Itu karena otakmu gagal memprediksi langkah pertamanya. Kamu punya niat, tapi busi buat nyalain mesinnya gak memercikan api. Ini namanya sequential thinking yang macet. Kamu tahu tujuannya, selesai PR, tapi jembatan langkah-langkah di kepalamu hilang. Instruksi panjang dari guru jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri karena otakmu gak bisa ngurutin langkahnya. Buat kamu, waktu itu konsep yang aneh. 5 menit main HP rasanya kayak 5 detik. Tapi 5 menit dengerin guru ceramah rasanya kayak 5 jam. Ini namanya time blindness atau buta waktu. Ini terjadi karena jam internal di cerebellum MU gak akurat. Kamu gak bisa ngerasain berlalunya waktu.
Makanya kamu sering panik di detik-detik terakhir deadline karena otakmu gagal ngasih peringatan kalau waktunya udah mau habis. Tapi ada kabar baiknya. Otakmu itu plastis alias bisa dilatih. Latihan ritme kayak main drum, metronom, atau olahraga teratur bisa benerin konduktor yang jatuh tadi biar kembali naik panggung. Ini masalah hardware biologi, bukan karakter burukmu. Dengan strategi yang pas kayak pakai timer dan jadwal visual, otak unikmu bisa jadi superpower yang luar biasa. Kamu gak rusak, kamu cuma butuh cara main yang beda. Siapa di sini yang sering ngerasa otaknya nge-freeze pas mau mulai kerja? Atau sering dibilang ceroboh, padahal udah berusaha hati-hati? Coba curhat di kolom komentar, kita senasib. Jangan lupa share video ini ke orang tua atau guru kamu biar mereka paham kalau kamu bukan malas, tapi lagi berjuang sama sinyal otak. Klik subscribe buat tips benerin navigator otakmu di video selanjutnya.